ini sangat positif. Bayangkan 217 triliun yang sebelumnya bisa jadi sebagian besar dana ini hanya berputar-putar di kota besar, ya kan? Ini sama Pak Prabowo terjunkan langsung ke semua pelosok-pelosok desa di seluruh penjuru Indonesia. Dia bilang ke saya, Pak Nur Hadi, kalau di Blitar ini benar-benar sampai ada 100 dapur, saya yang selaku cabang resminya Pertamina yang suplai gas selama ini ke wilayah Blitar, saya angkat tangan. Kalau anak perempuan terutama kayak usia 14, 15, 16 tahun, organ reproduksinya, ya kalau dalam bahasa Jawa sering saya sampaikan, wadahi bayi itu belum siap kan. Satu, keselamatan si ibu yang melahirkan ini cukup terancam juga, risiko tinggi. Bayi yang dilahirkan juga risiko, apakah itu prematur, kemudian stunting. Hai kakak-kakak penikmat orator, hari ini kita bersama seseorang yang sangat pasti menarik perhatian karena penampilannya beda dari yang lain. Ada sesuatu yang menjadikannya agak berbeda dari yang lain. Ya. Udeng. Ya. Kakak Nur Hadi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kakak Nanda. Senang sekali bisa hadir di sini dan tentu saja ada signature sendiri ya, Anda. Nah, itu sebenarnya aksesoris apa ideologis apa filosofis bagaimana tuh ceritanya? Iya, campuran ketiga-tiganya ya. Jangan-jangan ada kesaktian yang disimpan di situ. Nah, betul ya. Oke, Kak, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Siap. Kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Dengan segala macam kesibukan kakak dan juga latar belakang kakak tentu menarik untuk didengar oleh para penikmat orator. Iya. Banyak sekali pernyataan-pernyataan kakak di media juga yang sudah kita rangkum, kita akan memperdalam di sini. Siap. Tapi sebelum sampai ke sana kita ingin dengar perjalanan kakak dari anggota DPRD Kota Kediri, kemudian DPR RI 1 periode, kemudian 2 periode, luar biasa itu ya. Iya. Nah, sedikit dong Kak. Apa yang membuat kakak, apa kesaktiannya dari situ atau bagaimana? Iya. Baik Kak Nanda, ternyata kita tetanggaan ya. Tetangga saya Blitar, Kakak Nanda di Malang ya. Oke, baik. Biasanya sama ini. Tipikalnya orang Malang sama orang Blitar itu sama-sama nekat. Iya. Iya. Baik Kak Nanda, sedikit cerita ya. Saya berawal dari karir saya ini seorang penyiar radio. Iya. Jadi ceritanya dulu saya setelah lulus SMA itu pengen ngelanjutin kuliah. Keterima sebenarnya ya, keterima di salah satu perguruan tinggi negeri, cuman nggak bisa nerusin karena ya mohon maaf, orang tua dari kalangan keluarga yang boleh dikata ini ya ekonomi menengah ke bawah gitu. Jadi masalah biaya. Ya akhirnya saya bantu orang tua. Orang tua, ayah saya itu di desa itu profesinya tukang bangunan. Ya, dia sering bangun-bangun rumah itu kan, tukang bangunan. Kalau istri itu, mohon maaf, istri bapak ya atau ibu saya itu ini jualan rujak, rujak cingur, rujak cingur ya itu. Sehari-hari itu. Jadi saya sempat boleh dikata mulai ikut bantu ayah dari tamat SMA itu sebagai seorang kuli bangunan. Sampai saya bisa jadi tukang juga. Bisa pasang batu bata. Nah, di saat itu saking saya semangatnya gitu ya bantu orang tua, saya sempat jatuh sakit. Kena tipes. Nah, cukup lumayan lama itu Kak, sekitar 1 tahun. Ini ketika sembuh saya udah kerja lagi, masih lagi. Belum maksimal sembuhnya udah kerja. Padahal tipes kalau menurut dokter kan harus punya istirahat yang cukup kan. Ya. Nah, akhirnya saya rentang waktu setahun itu istirahat total. Nah, di saat itulah saya sering dengerin radio. Nah, itu awal muasalnya saya berkeinginan menjadi penyiar radio. Nah, setelah saya sembuh, singkat cerita saya ngelamar jadi penyiar radio di Tulungagung.
Tonggo Kota malah. Iya, di Tulungagung kan. Waktu itu lowongan kerjanya ada di Iya. Tulungagung. Awal pertama nggak langsung diterima jadi penyiar. Jadi cleaning service dulu, jagain radio dulu gitu. Sambil yang punya radio itu punya usaha warung di alun-alun Tulungagung. Nah, setahun berjalan saya baru bisa boleh siaran. Dilatih ada latihan khusus, ada privat khusus gitu. Setelah itu saya baru bisa ke studio siaran. Nah, setahun di sana saya dengar ada lowongan di Kediri. Ya, saya akhirnya keterima, alhamdulillah jadi penyiar radio, salah satu radio terkenal di Kediri. Seiring berjalan waktu, saya ngerasa jadi penyiar itu terkenal, enak ya, dikagumi cewek-cewek. Iya, nggak lihat mukanya tahu suaranya. Tapi yang nggak enak ternyata gajinya kecil sekali. Iya. Saat itu gajinya hanya 250.000 Kak. Oke. 250.000. Lah, karena saya itu orangnya ini ya suka tertantang, suka ingin meningkat terus gitu ya. Saya melihat kok ada penyiar yang gajinya besar. Nah, ternyata dia merangkap jadi marketing. Nah, saya terjunin lah juga dunia marketing. Ternyata alhamdulillah saya berhasil. Gaji 250 saat itu tahun 90-an, tapi bonus bisa sampai 3 sampai 5 juta itu per bulan. Wow, ternyata saat itu udah besar banget. Besar. Ternyata enak juga gitu. Nah, sampai akhirnya saya punya cita-cita ingin mendirikan radio sendiri. Iya, jadi pemilik radio. Iya, singkat waktu sekitar 6 tahun kemudian lah. Alhamdulillah saya berhasil mendirikan radio dan sampai sekarang radio itu eksis di Kediri, namanya Radio Jayabaya atau kalau orang sana nyebutnya Radio Joyoboyo. Joyoboyo itu. Dan berkembang pesat sampai sekarang alhamdulillah saya memiliki stasiun radio di berbagai penjuru Nusantara, 50 radio lebih. Di era seperti ini radio masih eksis? Masih terutama radio yang saya kelola sampai sekarang itu radio yang ada di kota kabupaten yang agak pelosok gitu ya. Bukan di Jakarta, bukan di Surabaya, bukan ya. Jadi kalau di tempat kami ya agak kota-kota yang agak middle melosok gitu ya. Nah, itu seperti di Kediri, di Malang ada, di Blitar ada. Jadi gitu. Pangsa pasarnya sudah ada gitu. Nah, di saat itu radio yang mulai kurang digemari masyarakat ya, seiring dengan pesatnya pertumbuhan media sosial. Betul, ya. TV, media sosial dan sebagainya. Saya melihat justru ada peluang karena untuk usia 40 tahun ke atas itu masih banyak sekali penggemarnya radio. Dan mereka suka sekali mendengarkan yang kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya kalau di Jawa Timur ada wayang kulit. Ada campur sari. Ada gending-gending tayub. Nah, itu disukai. Nah, cuman sayangnya pemasang iklannya atau pengiklannya itu dikit berkurang. Nah, saya punya ide. Gimana kalau saya itu punya produk sendiri. Saya pasang-pasang iklan sendiri. Iya kan? Iya. Saya sebar produk saya di apotek-apotek, di toko-toko. Produk apa itu, Kak? Herbal. Ternyata masuk, Kak. Masuk. Jadi income yang kami dapatkan itu dari penjualan herbal itu bisa untuk bayar iklan di radio kami sendiri. Jadi menghidupi diri sendiri? Iya, bisa untuk bayar kan. Profit lagi. Nah, luar biasa ya. Alhamdulillah berkembang pesat sampai kita ada 50 radio lebih. Nah, disitulah Kak yang mengantar saya sampai ke gedung Senayan sekarang. Wakil Rakyat. Jadi memang ini perlu disampaikan ke penikmat orator supaya menjadi satu motivasi bahwa untuk berada di gedung parlemen ini siapapun bisa sepanjang punya kemampuan dan ditata. Jadi ada investasi sosial, ada investasi ekonomi juga. Tadi Kakak bilang ada investasi sosial. Betul. Nah, kebetulan saya 2015 sejak saya menggeluti bisnis herbal yang bermitra dengan radio-radio ini, ini saya mulai menjalankan kegiatan-kegiatan sosial melalui yayasan saya namanya Yayasan Laskar Panji Peduli. Nah, di situ saya tidak ada orientasi ke dunia politik, Kak. Karena 2015 saya kan masih murni. Iya, jadi saya benar-benar sebagai rasa syukur saya kepada Allah, usaha saya bertumbuh kembang pesat. Saya yang semula hanya punya 7 karyawan, akhirnya punya hampir 100 karyawan.
itu saya bersyukur banget. Nah, dari itu untuk memelihara, merawat rasa syukur yang ada di dalam hati saya pengen langsung merasakan bagaimana ketemu dengan orang-orang, sahabat-sahabat saudara saya yang memang layak untuk dibantu. Maka saya membawa sembako, membawa uang tunai, itu seminggu, 2 minggu sekali saya keliling. Sebelum jadi anggota DPR? Sebelum jadi anggota DPR. Okay. Nah itu yang bisa dibilang investasi sosial. Ya. Maka sebelum saya 2019 maju sebagai calon anggota DPR RI, saya sudah dikenal dulu. Iya. Gitu, ya. gitu jadi, Kak, ceritanya. Popularitas sudah tinggi, iya. sudah berbuat, maka elektabilitas mengikuti. Iya. Saingannya juga bukan main-main, ya ada artis, ada banyak tokoh-tokoh nasional ya. Betul. Iya. Dan kakak bisa kembali memimpin 2 kali. Alhamdulillah bisa 2 kali. Biasa. Iya. Dan ketika ada di parlemen betul-betul bekerja untuk rakyat. Saya mengikuti banyak sekali kakak mengawasi bagaimana anggaran-anggaran yang ada di komisi kakak, termasuk di Badan Gizi Nasional ya, betul, Kak. Karena mempunyai anggaran sebanyak 217 triliun. Iya. Bagaimana DPR mengawasi? Jadi setiap tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, secara kelembagaan melalui Komisi 9 ataupun sebagai pribadi anggota Komisi 9 DPR RI yang saya melakukan pengawasan langsung di lapangan, saya melihat kondisi dapur-dapur SPPG yang sudah mulai berdiri di dapil kami ya. Saya lihat langsung bagaimana proses produksinya, bagaimana rekrutmen karyawannya dan lain sebagainya. Sebenarnya program ini sangat bagus, Kak, sangat bagus. Dan saya melihat satu dapur saja di lingkungan, boleh dikata lingkungan beberapa desa, itu ekonomi bergerak ya. Karena beras ambil dari situ, sayur, lauk, rekrutmen pekerja dan lain sebagainya. Ini satu. Bayangkan kalau di tempat saya, satu kabupaten itu bisa 100 dapur ya. Berarti bisa jadi di dapil saya, dapil Jatim 6 itu ada 300 dapur lebih. Itu benar-benar luar biasa perputaran ekonominya nanti. Nah, dan saya memaklumi memang kalau pemerintah menganggarkan sekitar 217 triliun ya di mohon maaf untuk program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia ini sangat positif. Bayangkan 217 triliun yang sebelumnya bisa jadi sebagian besar dana ini hanya berputar-putar di kota besar, ya kan? Ini sama Pak Prabowo terjunkan langsung ke semua pelosok desa di seluruh penjuru Indonesia. Ini luar biasa, Kak. Namun Kak, anggaran yang menurut saya super gede ini harus benar-benar kita awasi bersama-sama. Betul. Saya punya usul yang agak beda ke lembaga kami sendiri, ke DPR, kepemimpinan DPR. Kalau haji saja, pelaksanaan haji aja, kita ada tim WAS, tim pengawas haji ya. Itu juga lintas komisi. Memang khususnya ada di Komisi 8. Dari kami Komisi 9 juga ada yang masuk sebagai tim WAS kesehatan kan. Dan juga komisi-komisi yang lain. Nah, saya kira juga sangat perlu kiranya anggaran yang 217 triliun tadi kita awasi ya. Kita awasi dengan tim pengawas ini juga lintas komisi. Lintas komisi ya. Iya. Kami dari sisi kesehatan, dari gizi, dari BPOM juga kan, Kak? Nah, ini. Kemudian mungkin dari pangan ada dari Komisi 4. Ya kan? Betul. Nah, ini juga erat kaitannya dengan dunia pendidikan, Kak. Karena mayoritas yang disasar mendapatkan program makan bergizi gratis ini kan adik-adik siswa kan. Mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan yang seterata itu. Nah, itu kita juga melibatkan teman-teman dari Komisi 10. Jadi ini penting. Lintas ya? Iya penting ya. Jadi sehingga nanti seperti halnya program makan bergizi gratis yang saya pelajari dari Jepang, itu pemerintah melibatkan sekolah langsung. Ya, sekolah langsung. Bisa jadi contoh yang kasus berbeda ya. Sukanya anak-anak sekolah di Jawa Timur, tipe makanannya
ini beda dengan anak-anak sekolah yang di Sulawesi misalnya. Nah ini kan juga perlu belajar. Iya, Beda tapi bagaimana kualitas gizi tetap bagus gitu. Supaya tidak mubazir ya, nggak dimakan mungkin begitu, gitu ya. Itu Kak. Itu salah satu fungsi pengawasan kita. Belum ada. Belum terbentuk. Diusulkan. Masih diusulkan. Masih diusulkan ya. Semoga ini terwujud ya. Jadi Amin, mudah-mudahan tidak hanya Komisi 9 saja yang melihat, tapi ada Dewan Pengawas lagi. Betul karena sekali. lintas itu ya. Iya, Oke Kak. Kemudian juga masalah makan bergizi gratis ini kan memang semua orang bilang bahwa every beginning is difficult. Semua permulaan itu sulit. Iya. Ya sehingga kemarin ada kasus besar di Kalibata, mungkin yang Kakak juga menyoroti. Oh iya itu ya tidak terbayarkan. Itu gimana Kak? Itu bagaimana Kakak melihat itu, mengatasi itu sehingga tidak terjadi lagi? BGN harus jeli. Yayasan tidak boleh jadi makelar, Kak. Tidak boleh jadi calo. Saya lihat yang di Kalibata itu, yayasan itu sebagai makelar. Karena dia dapat MOU, ya kan? Dapat MOU dengan BGN, dia dipercaya melaksanakan program makan bergizi gratis. Dia masih dilempar ke pihak ketiga, pihak berikutnya kan, dari catering tanda kutip kan, iya kan, dari catering. Betul. Nah, yang jadi masalah ketika catering ini sudah melakukan proses produksi makanan siap saji, ya ternyata pada tahap-tahap tertentu yang harusnya pihak yayasan ini mungkin mereka ada perjanjian di bawah tangan ya, harusnya mereka bayar, ternyata nggak dibayar. Padahal dananya sudah cair dari BGN. Harusnya Kak Nanda, yayasan yang terima amanah dari BGN, yang sudah melalui survei, melalui tahap verifikasi faktual, kemudian munculnya MOU ditandatangani bersama, yayasan itu juga lah yang memproduksi untuk makanan siap saji itu. Bukan dia lempar ke pihak lain, disubsubkan lagi. Nah itu. Jadi masukan ya. Nah itu. Jadi di sini ada dua sisi kelemahan. Satu, BGN kurang jeli melihat kapasitas dan juga kredibilitas yayasan ini. Ini harus perlu benar-benar ini di benar-benar verifikasi faktualnya harus benar-benar komplit. Nah yang kedua, yayasan juga ketika mendapatkan amanah, laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Makanya tadi ada Dewan Pengawas, tim pengawas itu juga salah satu bisa mengontrol pelaksanaan di lapangan. Betul Kak Nanda, betul. Sehingga meminimalisir. Betul sekali. Jadi untuk proyek awal ini pasti masih banyak celah kesalahan, diperbaiki berikutnya. Oke Kak, jadi optimis ya MBG ini? Optimis. Sangat optimis ya. Optimis, bahkan saya optimis kalau program ini bisa dijalankan dengan baik. Tidak dikorupsi, ya kan, dan kita sama-sama saling mengawasi, tidak hanya pertumbuhan anak-anak saja yang semakin baik ya, tumbuh kembang anak semakin baik ya, baik itu tingkat kesehatannya, juga kecerdasannya, tapi efek domino ekonomi luar biasa, luar biasa. Ini Kakak mengamati di dapil sendiri? Iya, saya merasakan di dapil saya sendiri. Jadi kayak misalkan di Blitar, itu Kak, panen beras itu nggak akan sempat keluar Blitar. Habis di sini? Habis, bisa-bisa dikurang. Saya juga ketemu salah satu semacam ini ya, distributor resmi atau supplier resmi gas Pertamina ya di Blitar ya. Dia bilang ke saya, Pak Nur Hadi, kalau di Blitar ini benar-benar sampai ada 100 dapur, saya yang selaku cabang resminya Pertamina, yang suplai gas selama ini ke wilayah Blitar, saya angkat tangan. Luar biasa. Artinya suplai gas aja dari Pertamina aja udah cukup. Nanti berarti akan melibatkan suplai gas dari swasta. Hidup luar dong biasa. Semua. Iya gitu kan. Betul, memang pemerintah harus mensupport keberadaan swasta, salah satunya itu. Ada situasi-situasi terbaru mungkin dari Komisi 9 seperti informasi virus COVID yang kembali muncul dan sebagainya. Itu perlu kita khawatirkan atau tidak perlu Kakak? Saya kira tidak perlu khawatir berlebihan. Tapi kalau waspada sih harus ya. Harus. Termasuk kemarin kita baru kedatangan kembali saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Saya kira screening harus dilakukan, kan begitu ya. Kemudian juga kiranya kalau kita melihat apakah itu di Thailand ataupun di Singapura,
berarti negara-negara yang sedang mengalami lonjakan tinggi COVID, Iya. ya, apakah itu wisatawan asing ataupun saudara kita yang baru saja mungkin kunjungan ke negara-negara tersebut ketika pulang kembali ke negeri Indonesia. sendiri, nah ini perlu screening. Screening ya, misalnya negara-negara yang mulai Iya, Thailand ya, betul. yang Singapura yang mulai Betul. banyak Dan ya. kalau melihat mayoritas rakyat Indonesia sudah mendapatkan vaksin, Iya. ini juga menjadi salah satu rasa pede ya, rasa pede kita untuk ini. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Ya, amin COVID ini. ya, ketakutan semua Iya, tuh ya. Ya, tapi dengan pernyataan ini juga membangkitkan semangat, artinya waspada boleh, Iya. khawatir berlebihan jangan. Jangan. Bisa jadi nggak COVID tapi stres ya. Oke. Caranya biar kita nggak khawatir berlebihan itu diawali dengan diri sendiri. Oke. Saya ini kan saya bilang tadi saya ini Penggiat herbal. penggiat herbal kan. Oke. Gimana biar kita nggak khawatir Oke, berlebihan? iya, Kak. Apa? Perkuat imun diri sendiri. Pakai apa, Kak? Saya selama ini menerapkan, saya boleh punya ini ya, saya katakan ini 7 dokter alam Iya. semesta. Iya, iya. Jadi ini yang saya terapkan dalam hidup pribadi saya dan Iya. alhamdulillah Kak, saya 2 tahun terakhir ini hampir nggak pernah kena darah tinggi, kolesterol saya normal, asam urat saya normal, saya juga nggak ada gula darah gitu. Oh, Jadi saya juga nggak ngantuan kan gitu. Ada 7 mungkin apa itu? apa bisa ini saya Oh iya dong, perlu dong itu. Iya. Dokter pertama ini adalah kita pelihara rasa syukur. Ya, karena Kakak, kata dokter, mungkin Kakak bisa tanyakan ke dokter manapun teman Kakak. Pikiran itu sekian persen menyebabkan Iya. sakit. Bener nggak? Betul. Ketika betul. kita stres, kita kena tertekan oleh pekerjaan atau masalah-masalah apapun, tertentu, iya. akhirnya mohon maaf organ tubuh yang kena efek kan. Iya, semua ikut stres Ada ya. yang migrain, ada yang Darah darah tinggi. tinggi, bahkan ada yang sampai gejala stroke. Oh, iya. Jadi syukur ini penting. Oke. Maka contoh saya pribadi, Iya. saya bisa sampai di Senayan ini, syukur saya luar biasa. Maka ketika saya ditugaskan oleh pimpinan fraksi, bertugas di komisi manapun, saya Siap. hanya satu kata, siap gitu aja. Dan saya berusaha bagaimana mengoptimalisasi apa yang talenta Tuhan berikan kepada saya, dan saya selalu berusaha mengupgrade diri saya agar saya layak menjadi wakil Betul. dari. Betul, saya setuju. Yang Upgrade pertama diri. itu syukur. Yang kedua, pola makan sehat. Nah, Wajib ini Kak. anak Jangan sekarang sampai ini malam agak- hari, terutama ini yang sering kita abaikan. Malam hari menjelang tidur kita makan, itu bahaya Kak. Karena apa? 1 jam menjelang tidur kita makan, sejatinya kita tidur, tapi lambung kita kerja. bekerja. Artinya kita nggak istirahat. Ada organ yang tidak Iya, istirahat. makanya kalau bangun tidur, terasa capek, terasa loyo, nah itu Kak. Apalagi malam hari makannya nasi goreng. Nah, ibu enak nemen nih kamu. Itu ya, 2 ya. Yang ketiga, itu air putih yang cukup. Iya, iya. Banyak kasus kejadian yang nggak suka air putih, akhirnya mohon maaf kakinya diamputasi, dipotong karena diabetes yang sampai kronis. Iya. Air putih 6 sampai 8 sampai 10 gelas. Rila langsung minum. Iya. Oke. Terus yang tadi ketiga, keempat, ini istirahat yang cukup. Jadi istirahat itu ya 6 jam sampai 8 jam. Harus Kak. Kalau nggak istirahat, banyak teman yang livernya kena. Ya, karena menurut medis jam 11 sampai jam 1 itu iya. liver kan melakukan detoksifikasi kan. Nah, ini penting. Nah, yang kelima itu harus olahraga. Nggak boleh ditawar ini. Kakak olahraganya apa? Saya nge-gym. Ini tadi baru nge-gym saya. Oh iya. Baru saya di nge-gym itu di sport center. Oke. Jadi saya mau paripurna, mau rapat komisi, saya nge-gym dulu. Saya Jadi fit. 1,5 nge-gym. Jadi saya treadmill, nge-gym. Setelah itu saya tutup dengan treadmill juga. Kakak, kalau kita nge-gym atau olahraga angkat beban, terutama untuk wanita, bagus banget. Oke. Bagus banget. Kalau kita nge-gym, rajin nge-gym, kita usia 60 tahun ke atas, bila diberikan panjang umur ya, 60 tahun ke atas, kita minimalisir risiko cedera. Tapi orang yang nggak pernah olahraga, Iya. bahkan ya jarang sekali olahraga angkat beban, usia-usia itu risiko cedera. Ada yang kepleset di kamar mandi, Iya. iya kan? Ada Iya, yang iya, dan iya. lain sebagainya. Betul. Nah, ini olahraga ini penting. Apalagi naik turun tangga, itu penting sekali. Betul. Nah, yang keenam Kak, Iya. ini kalau di bahasa Kementerian Kesehatan namanya diet sehat.
Tapi kalau saya yang menamakan itu rajin puasa. Nah, saya saat ini yang sekarang ini saya melakukan puasa intermittent fasting. Iya, intermittent Jadi fasting. saya makan terakhir jam 5 atau jam 6 lah. Iya. Jam 6 sore. Setelah ini nanti saya baru makan jam 12 siang. Ini jam berapa ini? Ya Allah. Nah, ini saya belum makan. Berarti saya puasa 18 jam. Iya. Nah, menurut penemuan Profesor Yoshinori dari Jepang, Iya. dari jurnal yang saya baca, dan itu diakui WHO loh. Autofagi. Bener, autofagi. Jadi Iya. autofagi itu sel yang sehat, maka sel yang mati, sel Iya. yang rusak. Maka ada beberapa teman 3 bulan melakukan puasa intermittent fasting tanpa jeda. Ada yang teman yang terkena kanker, ya, cancer itu mati kan sel kankernya. Ini luar biasa nih. Nah, tapi ini bukan puasa religi kan? Iya. Kalau puasa religi juga bagus, ada Senin Kamis silahkan. Iya. Gitu. Nah, yang terakhir Kak, Dokter Semesta yang terakhir ini sesuai dengan programnya Pak Prabowo. Kita harus cek kesehatan secara berkala. Atau kalau di Kementerian Kesehatan ada program namanya PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Itu penting Kak. Kalau Iya, ada ya program pemerintah untuk setiap yang berulang tahun. iya, itu sekarang juga nggak perlu berulang tahun Kak. Oh, ya? Sewaktu-waktu masyarakat boleh ke puskesmas, kemanapun. Itu gratis itu. Memang dibiayai oleh negara. Penting. Izin Kak, saya minum dulu ya. Silakan, Nah, silakan Kak. Oh, iya. ini kalau puasa intermittent fasting Kak, Iya. kita nggak benar-benar ini. Artinya boleh air, boleh air putih boleh, kopi tanpa gula kopi gitu. tanpa gula, teh tanpa gula, Oke. sama madu pahit. Oh, madu hitam itu. Madu hitam boleh. Bismillah. Saya sih kepengen ya. Tapi 18 jam. Iya. Oke Kak, kita lanjut lagi Oke, ya. oke, Kak. Oke, rencananya kan ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang akan membantu Iya, iya. MBG ini. Bener Kak. Gimana itu Kak? Pandangan Kakak gimana dan rancangannya seperti apa sih Kak? Jadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia alias nanti akan ditempatkan sebagai kepala dapur ya. Kalau sesuai yang disampaikan oleh Prof. Dadan, Kepala BGN, nanti akan ada 30.000 dapur kan, berarti akan ada 30.000 SPPI Kepala. minimal. Iya. Ya, ada 30.000 kepala dapur. Ini setuju sekali diberikan edukasi ya. Kemarin yang handle kalau nggak salah dari Universitas Pertahanan kan ya, Unhan, Unhan, ya. Kemudian juga sempat dilatih di barak militer. Ini kedisiplinan penting ya. Memiliki jiwa kesatria, menjaga kejujuran ini penting. Kenapa Kak? Mohon maaf ini. Posisi kepala dapur ketika saya sidak ke beberapa dapur, ini sangat krusial sekali, sangat vital sekali. Ya, dia yang menentukan belanja beras ke, misalkan ya pihak A, Iya. sayur ke pihak B, ya C. Di sini ada anggaran 10.000 untuk isinya tray food itu Kak, isinya Iya. tepak itu Iya, ya, iya. ompreng itu atau tray food itu 10.000 ini dia yang ngatur. Nah, di situ ada celah seandainya kalau SPPG atau SPPI ini nggak jujur, ini bisa dimainkan Kak. Makanya sempat muncul berita kan, ada dapur yang ternyata habisnya 8.000 tapi klaimnya 10.000 yang sempat disidik KPK itu. Iya. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka harus dilatih. Ketika ini dianggarkan 10.000, kalau di dapil saya Kak, bisa jadi nggak sampai 10.000. Kok bisa Kak Nurhadi? Bisa karena di desa sama di kota kan beda. Sayur di desa pasti jauh lebih murah. Iya, iya. Lauk di desa pasti jauh lebih murah. Iya, iya. Tempe di desa. Beras gitu di desa, maksudnya. apapun di desa jauh lebih murah. Betul. Maka saya sempat yang SPPG yang di Keras Kediri itu saya lihat, saya laporannya, ternyata habisnya kalau nggak salah 9.000 berapa gitu, nggak sampai 10.000. Sisanya harus kembali ke kas negara, bukan jadi milik pribadi. Iya, gitu. iya, iya. Jadi ini penting. Jadi agar tepat sasaran. Betul. Agar tepat sasaran. Jadi perlu ya ada satu kepala dapur Iya. yang punya standarisasi yang sama. Betul Kak. Oke. Betul. Jadi betul. perlu di-train untuk menjadi kepala dapur. Berarti dia bertugas di seluruh Indonesia dong. Iya, betul, Oke. betul, ya, betul. Dan saya berharap SPPI ini juga
selain the right man on the right place, juga kalau bisa ini dipertimbangkan SPPI ini tidak berjauhan dengan tempat tinggalnya. Oke. Ya, contoh kalau misalkan dia SPPI-nya asli dari Kalimantan misalkan dia, kalau dia ditugaskan di Banten, ini bisa jadi masalah juga kan? Iya, iya. Gitu loh. Berarti kan perekrutan sarjana ini mesti dari seluruh Indonesia kan ya? Iya, ya. Setidaknya kalau Warlock. di Jawa Timur ya mungkin dia tugasnya di sekitar Jawa Timur, Iya. jadi dia kearifan lokal paham, Iya. gitu kan? Betul. Ya, istilahnya dari Biar tidak terlalu banyak culture shock. betul. Iya, biar betul. nggak dari polemik. Nggak kaget lagi ya. Iya. Betul nggak? Warga lokal Iya, ya. betul. Kalau Jawa Timur itu. Nah. Sekarang ada istilah baru lagi. Gimana? Akamsi, anak kampung Anak sini. kampung sini ya. Zaman now ini. Iya, iya, iya. Oke Kak, kita Oke. karena Kakak di Komisi 9 juga kita bicara berpakaian bergizi, juga berbicara tentang stunting ya. Siap, siap. Ya, kami bersyukur ada apa? Ada penurunan. Ada penurunan, namun angka ini tidak merata. Ya, masih di beberapa titik itu misalnya di NTT, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat itu Iya. masih di atas 30%. Apakah menurut Komisi 9 itu perlu, maksudnya gini, tidak satu one fits all, tidak satu aturan berlaku untuk semua, tetapi situasional, kondisional. Misalnya di daerah ini diterapkan penurunan stunting dengan cara begini, di ini gini. Gimana yang terjadi sekarang? Tepat Kak, saya setuju itu. Setuju. Jadi penyebab stunting itu berbeda-beda Kak. Iya. Di Jawa Timur, khususnya di beberapa kabupaten, kemarin saya lihat laporan BKKBN Provinsi Jawa Timur, ternyata yang cukup tinggi itu daerah Bondowoso, Situbondo. Dan penyebabnya apa Kak? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Dan ketika saya pernah mengadakan satu kali kegiatan di luar dapil saya, tepatnya di Kabupaten Bondowoso, saya sengaja penasaran kenapa di Bondowoso ini tinggi. Itu ya beberapa tahun yang lalu, ternyata Kak ada kasus yang unik di sana. Jadi pondok pesantren, antar pondok pesantren, dari putranya Kiai ini, ya di sini putrinya Kiai ini, anaknya Kiai ini dijodohkan. Padahal usianya masih belum memenuhi kriteria usia ideal untuk menikah. Ada yang 15, 16, 17 tahun gitu ya. Padahal idealnya wanita atau perempuan kan 20, 21 tahun. Iya. Laki-laki 24, 25 tahun lah gitu. Maka saya sampaikan kepala BKKBN saat itu, ini sosialisasi kita harus melibatkan ulama. Melibatkan para kiai, ya kan, para masayih, sampaikan ke beliau. Betapa bahayanya kalau kita masih melakukan praktek-praktek pernikahan dini itu masih berjalan, bahaya sekali. Tanpa bekal ilmu yang cukup. Iya, Kak. Secara medis disampaikan, kalau anak perempuan terutama kayak usia 14, 15, 16 tahun, secara awam kita lihat, anak seumur gitu masih bisa bertambah tinggi kan? Iya, masih artinya dia pertumbuhannya masih berjalan. Tidak hanya kelihatan tubuhnya makin tinggi saja, tapi organ yang ada dalam tubuhnya juga masih berproses, masih belum matang. Alias organ reproduksinya, ya kalau dalam bahasa Jawa sering saya sampaikan, wadahi bayi itu belum siap Kak. Maka ketika dia mengandung dan kemudian melahirkan, satu keselamatan si ibu yang melahirkan ini cukup terancam juga, risiko tinggi. Bayi yang dilahirkan juga risiko, apakah itu prematur, kemudian stunting. Ini tidak sehat atau bermasalah. Ini yang terjadi di Bondowoso. Saya sampaikan itu. Memang ada juga kejadian yang karena kekurangan asupan gizi itu juga terjadi. Nah kalau ini sering saya sampaikan, ini tidak hanya tugas dari pemerintah saja, tapi stakeholder terkait semua menjadi ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab, ya. Contoh mulai dari pemerintah desa, dari kepala desa, dari perangkat sampai tingkat RT, RW, RT. Kalau ada warganya yang dirasa kurang mampu, bahkan saat itu mengalami ini yang lagi mengandung Kak ya. Iya. Nah, ayo kita sama-sama. Tidak usah menunggu bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten gitu kan. Nah, kalau kita gotong royong kan jadi ringan. Kan? Iya. Gitu Kak. Iya. Oke. Iya.
Jadi kepedulian ya. Kepedulian. Okay. Jadi betul sekali, mengatasi itu tidak sama disamaratakan seperti kakak Nanda bilang. Iya. Tapi kita lihat dulu permasalahan di tingkat lokal itu seperti apa. Betul. Jadi mohon maaf, penyakit A misalkan obatnya A, nggak mungkin penyakit A ini dikasih obat C kan gitu. Ya kan itu harus betul berarti kondisional ya, betul sekali. Jadi melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, para ulama, tokoh pemuda, remaja penting sekali. Ya. Kak, jadi komisi kakak ini betul-betul bersentuhan langsung dengan masyarakat di dalam banyak hal ya. Termasuk tadi kita bicara tentang makan bergizi gratis, kemudian kita bicara tentang stunting yang memang masih ada ya. Dan ada kepedulian juga walaupun bukan di dapil kakak juga ada concern ya. Jadi misalnya di Jawa Timur sampai ke Bondowoso sana ya. Tapi kita juga menitipkan nih berdasarkan data yang masih di atas 30% itu Papua, Sulawesi Barat dan NTT. Ya, mungkin bisa jadi perhatian lebih bagi Komisi 9. Walaupun bukan dapil kakak. Ya, Dan ada lagi satu fenomena menarik yang berhubungan dengan Komisi 9. Hobinya nahan-nahan ijazah nih bagi ini perusahaan. Tapi saya dari dua perspektif. Ada kebetulan terjadi di kota saya ya, di Kota Malang itu ramai banget. Ada satu tempat pijat ya, spa yang menahan. Tapi ada dua pandangan di sana. Ada satu yang mengatakan bahwa dia pekerja di sana, dia terapis. Dia bilang nggak apa-apa karena memang akadnya kami demikian, kontrak kami demikian. Nah, tetapi banyak juga yang bahkan ditahan sampai orangnya mau keluar nggak bisa dan sebagainya. Pandangan kakak bagaimana dan Komisi 9 sendiri bagaimana? Itu kan kepala-kepala daerah pada turun, wakil menteri tenaga kerja pada turun, semua pada bicara. Gimana? Iya, jadi kejadian yang beberapa kali sempat muncul dan viral. Kalau saya tahu viral itu di Surabaya ya. Iya, Surabaya. Di Surabaya. Saya menganggap ini sebagai pelanggaran hak pekerja. Ya. Jadi ijazah ini milik pribadi dan saya kira ijazah nggak bisa disamakan dengan kayak BPKB, sertifikat yang dijadikan jaminan gitu loh ya. Saya kira kalau ini memang dianggap serius, tentu Kementerian Ketenagakerjaan terbitkan aja aturan yang secara eksplisit, jelas, tegas ya bahwa perusahaan ataupun apapun usahanya dilarang menerbitkan semacam aturan pekerja menjaminkan ijazahnya. Menjadikan ijazah sebagai bagian dari kontrak. Iya, betul sekali. Jadi kalau ini nanti nggak ada ketegasan dari pemerintah, diam-diam. Nanti akan ada kasus-kasus begini-begini lagi. Ternyata setelah itu viral kan di Surabaya, muncul kan di beberapa kota kan. Nah, saya kira pemerintah harus mengatur ini dengan jelas ya, tegas ya. Ada, sudah pernah omong-omongan dengan Menaker mengenai hal ini? Minggu depan kita akan adakan rapat. Ini akan saya suarakan. Makasih sudah membawa suara rakyat. Kak, satu lagi nih, masih hubungan dengan tenaga kerja. Ada suatu kejadian yang miris bagi kami yang melihat, dan juga banyak sekali masyarakat yang mengomentari hal demikian. Karena waktu ada job fair di Bekasi, itu yang antri sampai segitu banyaknya, sementara lowongan yang dibuka hanya sepersekian dari peminatnya. Sampai selelah itu orang, sampai sedemikian kepengennya mendapatkan pekerjaan. Nah, itu bagaimana kakak sebagai wakil rakyat melihat hal tersebut? Yang pertama, ini sebagai alarm darurat ketenagakerjaan. Di sisi lain, gelombang PHK terjadi, ya kan? Tetapi tidak diimbangi dengan peluang-peluang kerja yang ada, ya, alias investasi yang ada, sehingga tidak memberi ruang yang cukup bagi pelamar-pelamar kerja yang baru. Ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Yang kedua, lebih ke teknis lagi, saya menganggap kepanitiaan yang menggelar job fair ini sepertinya nggak siap gitu ya, dan nggak boleh dikata tanda kutip kurang profesional ya, sehingga
dengan membeludaknya Iya. peserta Job Fair ini, mereka seolah-olah kayak gagap, kayak kaget gitu. Dan untung aja tidak ada jatuh korban kan betul. ya. Nah, mengantisipasi kegiatan-kegiatan seperti ini, serupa ini, saya menghimbau para panitia yang tentu juga disnaker di tingkat kota kabupaten, persiapkanlah lebih baik lagi. Dan juga kalau menggelar seperti Job Fair ini harus well prepare ya, betul-betul. Iya, dan juga libatkan pemerintah setempat. Keamanan? Tentu ya, benar, pemerintah setempat, dan ini perusahaan-perusahaan sebanyak-banyaknya. Bisa jadi yang datang puluhan ribu, ternyata di situ perusahaannya hanya 100 misalkan. Iya. Kan kurang banyak gitu. Lowongannya cuma 1.000, yang datang 29.000. Jadi ya mejanya ini kurang banyak untuk antrian gitu. Iya. Oke, Kak. Gitu ya. Jadi pemerintah harus ikut turun tangan untuk hal-hal yang bersifat job fair yang biar tidak. Kalau secara pribadi, Kak, secara pribadi saya mendorong para pemuda Indonesia usia muda, baik itu putra dan putri yang masih usia produktif. Ini saya sampaikan seperti ini karena saya berani menyampaikan seperti ini karena ini juga bagian dari perjalanan hidup saya. Jadi saya pernah menjadi karyawan, saya pernah menjadi kuli, pernah menjadi penyiar radio. Pertama yang kita lakukan untuk menggapai cita-cita atau masa depan yang cemerlang ya, jangan kita jangan kita mengkerdilkan atau mengecilkan kemampuan yang kita miliki. Ingat, Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mengubah nasib satu kaum atau nasib suatu hamba ketika hamba itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Takdir itu, Kak, kalau menurut saya pribadi, takdir itu yang sudah terjadi. Tapi yang belum terjadi itu nasib, Kak. Tergantung kita menentukan. Takdir. Maka takdir yang menentukan kita, Tuhan Sang Maha Keberadaan, Sang Maha Kehadiran, beliau merespon apa yang kita lakukan. Maka saya sangat meyakini the law of attraction. Saya juga sangat meyakini apa yang disampaikan salah satu ilmuwan dunia, Nikola Tesla. Kalau engkau ingin mempelajari rahasia alam semesta, maka pelajarilah energi, frekuensi, dan vibrasi. Artinya, pikiran kita adalah energi, perasaan kita adalah energi, dan getaran yang kita timbulkan ini adalah vibrasi. Kalau kita ini sering susah, galau, maka yang hadir ini kan kegalauan, kesusahan, kesialan. Like attracts like. Serupa pasti menarik serupa. Maka kalau kita ini pesimis, kita mengkerdilkan kemampuan kita, ya hasilnya ya begitu. Ya hasilnya kita akan selamanya jadi karyawan. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan ini maha adil, ya kan, maha baik, pasti akan mengabulkan cita-cita kita, dan kita optimis, kita berani action, walaupun diawali dari karyawan yang paling rendah, tapi kita selalu punya cita-cita. Ada target tujuan jalan ya. One day, suatu hari pasti itu akan terjadi, Kak. Kita akan punya kesempatan-kesempatan yang luar biasa, dan jangan kita mikir caranya Tuhan mewujudkannya, karena beliau tidak terjangkau oleh pikiran. Saya nggak pernah mikir. Saya ingin cerita unik, Kak. 2010 saya ketika menjadi anggota DPRD Kota Kediri, saya melakukan audiensi ke Komisi 5, Kak. Di sini ya. Nah, ketika saya menjejakkan kaki saya pertama kali di gedung yang saya ingat masih di, kalau nggak salah, di Nusantara 2. Saya menatap langit-langit ini, plafon ini, saya dalam hati saya, kapan ya saya bertugas di sini? Itu 2010, Kak. 2019 terwujud. Saya benar-benar di sini, Kak. Luar biasa. Kata Bung Karno, punya cita-citalah setinggi langit. Kalau engkau engkau jatuh di antara bintang-bintang. Jadi menurut saya, mungkin kalau ini teman-teman, adik-adik saya, anak-anak muda yang masih kuliah atau yang sudah lulus kuliah, yang belum punya kerjaan, terus jagalah mimpimu. Jangan putus asa. Tapi sesuaikan dengan talentamu.
Jadilah dirimu yang sendiri. Nggak bisa kamu ingin ikut jadi artis, ingin jadi ini. Tapi itu nggak sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan. Nggak bisa. Itu Kak. Ukur ya? Iya. Oke. Ini nanti akan ada konklusi menarik, tapi sebelum sampai ke situ ini satu materi terakhir aja. Iya Kak. Bantuan subsidi upah sudah cair. Iya. Oke. Untuk 2 bulan sejumlah 600.000. Apakah Kakak sudah ikuti? Ini baru nih, baru sekali, baru keluar kemarin. Menurut Kakak bantuan subsidi upah ini kira-kira membantu masyarakat, perlu dilanjutkan atau cukup sebagai uji coba atau bagaimana Kak? Ya ini bantuan ini kan sifatnya temporer Kak ya, sementara. Ya positif-positif aja nggak ada masalah. Tapi ingat Kak, pepatah mengatakan daripada dikasih ikan mending kan dikasih kail. Iya kan? Jadi jangan dimanjakan dengan bantuan langsung begini dengan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau ini sifatnya sementara nggak masalah. Tapi ayo pemerintah sama kita ciptakan peluang-peluang kerja. Tidak hanya di kota-kota besar, ya. Ajak bicara kepala-kepala daerah, ya. Yang saya yakin masing-masing daerah ini punya potensi. Ya, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Yang tentu ini bisa menarik apakah itu investor dari dalam negeri ataupun juga dari luar negeri. Ini Kak yang akan membuka peluang kerja yang luar biasa. Setuju. Itu, Kak. Artinya bantuan boleh, mungkin ini pemerintah melihat di situasi yang agak sulit dibantu, tapi lebih penting adalah memberi bagaimana kail itu diberikan kepada masyarakat. Dan satu lagi Kak, satu lagi yang di negara kita ini agak lemah Kak, dan menurut saya juga harus dibenahi. Kaitannya antara link dunia pendidikan ya dan dunia kerja. Ini harus linier Kak. Kak, waktu rapat terakhir dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kita ini kalau nggak salah remitensi atau devisa negara ini kita ini hampir kurang lebih sekitar 300 triliun ya. Tapi Filipina Kak, hampir mendekati 1.000 triliun. Artinya kita sudah kalah jauh dari Filipina. Dan Filipina mengirim pekerja migran mereka berbasis skill. Dan yang kita kalah jauh adalah skill menguasai bahasa asing terutama kan ya. Nah Kak, kita pendidikan vokasi ini masih sedikit kan. Karena apa? Kita lihat ya, banyak anak remaja ini kadang mereka nggak telaten sampai S2, S3 ya. S1 aja masih. Mungkin mereka D2, D3 pengennya langsung kerja gitu kan. Nah itu makin diperbanyak. Dan Kak, saya kira sebelum menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di tingkat SMP, di tingkat SMA, saya kira perlu diciptakan kurikulum keterampilan yang mendorong mereka untuk lebih mandiri Kak. Kita lihat Kak di Jepang, di Korea, di Cina, anak SD sudah bisa merakit handphone. Iya kan? Sudah bisa merakit komputer, laptop dan lain sebagainya. Kita yang ada ya masih joget-joget sama bikin status. Sedih ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya. Kak. Dan ini seiring dengan program makan bergizi gratis, peluangnya makin besar, ditambahi dengan skill kita yang terus dipupuk ya melalui pendidikan vokasi. Saya yakin nggak usah nunggu Indonesia Emas 2045. Sebelum sudah bisa. Sudah itu kita sudah benar-benar disebut sebagai negara maju. Gitu Kak. Optimis ya? Iya, saya sangat optimis. Kakak-kakak penikmat, kita seperti sedang berbicara dengan seorang dokter, kemudian dengan seorang spiritualis, ya, dengan berbagai macam keilmuan, pengalaman dan sebagainya. Kakak Nur Hadi sangat menyenangkan bisa ngobrol dengan Kakak. Terima kasih ya. Kak. Boleh nggak Kakak yang tutup? Kita pengen dengar gaya penyiarnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan saksikan gimana coba. Baik, pendengar setia masih bersama saya Nur Hadi. Keren. Jadi yang saat ini sedang menyaksikan orator, saya Nur Hadi dari Komisi 9 DPR RI
memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini. Iya. Dan alhamdulillah sedikit cerita tentang perjalanan hidup saya Ya, memotivasi. dan juga tugas-tugas saya di DPR bisa saya tuangkan di sini. Oke. Dan saya bersyukur sekali lah. Oke. Dan sebelum saya tutup, ini kaitannya dari beberapa program yang sudah saya sampaikan. Iya. Dari mitra-mitra kami di Komisi 9, saya sangat optimis, ya, terutama dari program makan bergizi gratis. Kalau jujur yang paling membuat saya galau, itu masih di dunia kesehatan, Kak. Karena banyak masyarakat yang mengeluh ke kami, Perihal BPJS dan sebagainya. BPJS Kesehatan ini. Kepala-kepala desa hampir tiap hari menghubungi saya. Ada rakyatnya, warganya yang baru 3 hari harus belum sembuh sudah dipulangkan. 5 hari belum disembuh. Itu sering sekali saya sampaikan ke direksi BPJS, mereka menjawabnya nggak ada aturan itu. Tapi faktanya di lapangan beda. Terjadi. Nah ini yang akan terus saya kejar. Saya kawal terus. Wajibkan negara hadir karena ini salah satu hak fundamental dari rakyat. Selain pendidikan kan ada kesehatan. Itu ini yang menjadi PR besar saya. Nah di sisi lain di ketenagakerjaan pesan saya dan mungkin ada tip dari saya untuk anak-anak muda Indonesia dan ini yang sudah saya praktekkan, Kak. Boleh dikata ini mungkin tips agak agak spiritualis atau bagaimana silahkan saya. Tapi ini saya praktekkan dan saya mengalami keajaiban yang luar biasa. Jadi Kak, saya kalau berdoa saya sudah nggak pakai mohon, semoga, minta itu saya hilangkan. Jadi saya ganti dengan kata bersyukur, berterima kasih dan izinkan. Karena di surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, ketika hambaku bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya. Tapi ketika hambaku lupa bersyukur alias kufur nikmat maka azabku sungguh pedih. Artinya kalau kita hanya meminta, nggak pernah bersyukur. Teman ada mobil yang lebih bagus kita minta. Teman yang lebih sukses kita merasa uang kita nggak cukup kita minta terus. Akhirnya kita ini gabut, galau. Nah itulah sebenarnya yang disebut oleh siksa yang pedih. Kita nggak akan bahagia. Tapi kalau kita mulai dari bersyukur, saya kalau bangun pagi, sebelum ngapa-ngapain, saya bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Sudah Engkau berikan nafas, sehingga hamba bisa hidup. Terima kasih. Kak, harta yang paling berharga di dunia itu adalah nafas. Coba kakak nggak nafas, 3 menit aja, 5 menit aja, kan nggak bisa. Nggak bisa. Nafas Kak. Ketika kita mensyukuri pemberian Tuhan yang paling dasar, lihat Kak, keajaiban-keajaiban yang terjadi. Jadi itu resep dari saya. Nanti kalau pengen detail mungkin bisa ketemu saya. Siap. Kayak dokter aja ya. Tapi dengan itu, dengan saya hilangkan kata mohon, semoga, minta, dan saya ganti dengan bersyukur, terima kasih dan izinkan. Luar biasa Kak. Luar biasa. Pertolongan Tuhan selalu datang di setiap hari. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan Kak. Kami yang terima kasih. Mudah-mudahan saya nggak bosan yang undang saya di sini ya. Dong. Ya. Mudah-mudahan Kakak ada waktu lagi untuk kami undang. Karena BPJS tadi belum kita bahas. Siap, Oke, sampai jumpa. Oke.